Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah analisis laporan keuangan syariah dengan topik yaitu analisis tren. Nah, untuk sepokok bahasan yang akan kita pelajari, di sini ada definisi dari analisis tren, tujuan dari analisis tren, langkah-langkah melakukan analisis tren, dan ilustrasi perhitungan dalam analisis tren. Nah, untuk definisinya, yang pertama menurut S. Munawir, tren atau tendensi, posisi, dan kemajuan keuangan perusahaan itu dinyatakan dalam persentase, adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi dari keadaan keuangan, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau turun. Lalu teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi 2 atau 3 periode atau lebih. Nah, di sini minimal itu 2 atau 3 periode. Lalu analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui perjalanan waktu yang lalu dan memprediksi suatu masa itu ke masa depan atau masa yang akan datang. Nah, jadi fungsi dari analisis tren itu yaitu kita bisa mengetahui kondisi atau perjalanan waktu tahun lalu dan kita bisa dapat memprediksi situasi masa itu atau masa sekarang ke masa yang akan datang. Lalu menurut Dwi Prastowo mendefinisikan yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi dengan menggunakan data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi dengan menilai kecenderungan angka-angka rasio tersebut yang dapat diperoleh gambaran apakah rasio tersebut cenderung baik, turun, atau relatif konstan. Nah, tadi beberapa definisi dari analisis tren ya. Lalu tujuannya. Nah, tujuan dari analisis tren itu yang pertama untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang waktu yang sudah lalu dan memproyeksikan situasi masa itu ke masa berikutnya. Lalu yang kedua, untuk menilai situasi atau tren perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi. Apa itu tren? Nah, tren itu adalah suatu gerakan lamban berjalannya atau panjang dan cenderung menuju ke satu arah, di mana itu menaik atau menurun dalam suatu data yang runtut dalam waktu. Nah, salah satu metode ini itu yaitu metode yang mudah digunakan dalam meramalkan penjualan. Jadi, analisis tren itu adalah metode yang digunakan untuk meramalkan penjualan. Nah, untuk peramalan penjualannya tuh di situ ada ramalan atau forecasting dan ramalan jualan atau self forecasting. Nah, untuk ramalan sendiri yaitu proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan cara mengkaji data yang ada. Lalu untuk ramalan jualan itu yaitu proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Ya, bedanya kalau ini ramalan biasa, kalau yang ini ramalan jualan, berarti nanti produknya itu adalah produk yang dijual gitu ya. Lalu untuk analisis yang digunakan itu ada metode ini kuadrat terkecil dan metode momen. Nah, ini ya. Ini di sini ada analisis tren dengan menggunakan garis lurus. Nah, maksud dari tren garis lurus atau linear itu adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis. Nah, di situ ada dua metode kuadrat terkecil dan metode momen, di mana metode kuadrat terkecil yaitu metode yang digunakan untuk menentukan
hubungan linear dari suatu data agar nilainya dapat diprediksi, yang mana data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Sedangkan untuk metode momen itu menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Nah, untuk rumusnya itu bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini ini adalah menggunakan tren garis lurus. Nah, itu rumusnya sudah ada. Ya, nah ini. Nah, ini adalah pengertian dari tren garis lurus, di mana di situ ada Y itu sebagai variabelnya, X sebagai variabelnya, di situ ada A itu sebagai nilai konstanta, B koefisiennya, kemudian banyaknya data. Lalu untuk metode produk momen itu ya itu tentang ini. Nah, ini tuh menggunakan rumus statistika dan matematika ya. Nah, bagaimana sih langkah untuk melakukan analisis tren? Nah, ini ya langkah-langkahnya. Itu yang pertama, menentukan tahun dasar. Nah, tahun dasar itu ditentukan dengan melihat dari tahun pendirian, tahun perubahan atau rekognisi, dan tahun bersejarah lainnya. Pos-pos laporan keuangan tahun dasar dicatat sebagai indeks 100. Lalu yang kedua, menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebutnya. Lalu yang ketiga, memprediksi kecenderungan yang bakal terjadi berdasarkan arah dari kecenderungan historis pos laporan keuangan yang dianalisis. Yang keempat, mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut. Nah, untuk rumusnya itu angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Nah, kalau yang tadi menggunakan metode tren garis lurus tuh dia menggunakan statistika ya. Biasanya kalau kalian kan butuh analisis kayak gini kan dengan menggunakan aplikasinya yang untuk menganalisis biasanya SPSS tuh ya. Nah, ini tuh adalah rumus untuk dalam statistikanya begitu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu dari menentukan tahun dasar, menghitung angka indeks, memprediksi kecenderungan, dan mengambil keputusan mengenai hal yang harus dilakukan. Nah, untuk rumusnya tuh ini. Angka indeks itu sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Nah, gimana ilustrasi perhitungannya? Nah, untuk ilustrasinya bisa dilihat pada video berikutnya. Terima kasih. Oke, berikutnya kita masuk ke ilustrasi ya. Ilustrasi untuk contoh perhitungan dari analisis tren ini sendiri. Ini contoh saja ya. Jadi ada PT Just Juice Mania. Jadi siapa teman-teman yang suka minum Just Juice ya? Oke, di sini ada neraca ya. Neraca untuk menilai tren ataupun kecenderungan yang bisa kita lihat di laporan neraca. Oke, ini ada 2012 sebagai tahun dasar, kemudian selama 5 tahun ya, dari 2012, 13, 14, 15, 16. Oke, kita ingat kembali bahwa untuk menghitung indeks dari angka indeks untuk analisis tren ini sendiri adalah tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100. Oke, kita lihat di tahun 2013. Tahun 2013 ini ya, yang 110. Di tahun 2013 ini kita ingat kembali bahwa tahun pembanding misalnya di tahun 2013 sebesar 220. Jadi teman-teman bisa sambil melihat melihat ke layar, bisa juga sambil pegang kalkulator. Jadi misalnya kita hitung untuk yang 2013 ya. Ada 220 di tahun 2013 dibahagi ini 220 dibahagi dengan 200 di tahun dasar. Kemudian dikalikan 100 sama dengan 110 ya. Kemudian begitu seterusnya ya. Jadi ada tahun pembanding,
kemudian ada tahun dasar dikalikan 100. Kemudian tahun misalnya ini lagi ya, di tahun kita lihat di hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek di sini sebesar 590 dibahagi dengan 570 dikalikan 100. Jadi dapat, kalau perhitungan kalkulator didapat 103,50. Jadi kita langsung bulatkan jadi 104 karena dia lebih komanya di belakang koma itu lebih dari 50. Jadi kalau misalnya untuk perhitungan, kalau misalnya lebih dari 50 komanya di belakang, itu bulatkan ke angka ke depannya lagi, bukan ke belakang. Jadi dia dihitung 104. Berikutnya seterusnya begitu ya untuk perhitungan analisis tren. Nah, dari kita akan coba mendeskripsikan ataupun menganalisis dari hasil perhitungan angka indeks ataupun tren ini sendiri. Bisa teman-teman lihat, kita lihat di jumlah aktiva. Oke, di jumlah aktiva di sini ada 103%, kemudian 105, 108 sampai dengan 110 tahun 2016. Bahwa ini bisa kita lihat ada kecenderungan kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Jadi ada 103 naik kemudian sebesar 2%, ke 105 kemudian naik 3% dan kemudian naik 2%. Jadi ini ada kecenderungan kenaikan untuk jumlah aktiva. Ini kenaikan jumlah aktiva ini tak lain adalah adanya perkembangan ataupun kenaikan pada aktiva-aktiva lainnya, baik itu aktiva lancar ataupun aktiva tetap. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk misalnya persediaan, salah satunya adalah persediaan. Persediaan sini ada kecenderungan kenaikan dari 119%, kemudian naik ke 139, naik ke 153 dan 161. Jadi secara keseluruhan untuk aktiva dalam perusahaan ini sangat baik, adanya kecenderungan untuk kenaikan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aktiva lancarnya ataupun aktiva tetap. Kemudian kita lihat dari hutang dan modal ya. Hutang dan modal di sini oke, kita lihat jumlah modal. Kita lihat jumlah modal. Oke, kita hitung ke jumlah aktiva lancar dulu ya. Aktiva lancar di sini ada 110, 112, 119, 124 ya. Ada kenaikan, ada kecenderungan kenaikan di setiap tahunnya mulai dari 2013 sampai dengan 2016. Kemudian begitupun juga di aktiva tidak lancar. Di sini aktiva tidak lancarnya dari 100 kemudian naik menjadi 101, kemudian 103. Kemudian ada kecenderungan konstan ya. Ada konstan ataupun tidak ada perubahan kenaikan ataupun penurunan di tahun 2015 dan 2016. Oke. Kemudian kita lihat di hutang dan modal. Jadi hutang dan modal di sini, hutang kita lihat ada kenaikan, ada kecenderungan kenaikan di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Namun di tahun 2016 itu mengalami penurunan menjadi 93%. Penurunan ini diakibatkan adanya pengurangan pada hutang jangka panjang dari misalnya 2013, 14, 15 itu masih konstan, kemudian turun menjadi turun menjadi 71 di tahun 2016. Jadi ada pengurangan hutang jangka panjang. Itulah menyebabkan adanya penurunan di jumlah hutang pada perusahaan ini. Kemudian kita lihat dari modal. Dari modal ini kita lihat bahwa adanya kecenderungan kenaikan di 104, kemudian naik ke 105, naik ke 109, kemudian ke 114. Ini ada kecenderungan kenaikan pada modal. Jadi cukup aman ya di modal, baik itu modal saham. Modal saham di sini ya konstan ya, tiap tahun konstan. Jadi tidak ada kenaikan ataupun penurunan dari penanaman saham.
kemudian ada laba ditahan, di sini ada kenaikan, bahwa ada kecenderungan kenaikan ini sangat baik, bahwa untuk menjaga-jaga jika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang sangat baik untuk menjaga ataupun tetap mempertahankan ataupun menambah dari laba bagi perusahaan. Nah, ini adalah sangat baik. Jadi keseluruhan dari laporan neraca yang dilihat dari analisis tren ini sendiri, bahwa ini sangat bagus untuk sebuah perusahaan karena ada kecenderungan kenaikan, walaupun tidak besar, tetapi ada kecenderungan kenaikan. Ini sangat baik bagi perusahaan. Jadi diharapkan nanti akan tetap mempertahankan, kemudian perusahaan juga bisa kembali menaikkan mungkin bagian aktiva, kemudian dengan mencoba menambah laba ditahan untuk perusahaan agar lebih bahasanya aman. Oke. Terima kasih. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila misalnya tidak ada banyak kekurangan, mohon